tadi sudah kita update full durasi ya teman-teman, nggak di skip. Bukan jalur umum, jalan khusus angkutan kayu PT Musi Hutan Persada. Ini dua mobil ini, mobil Pajero ini lagi pada berhenti. Wah, ini belok ke kiri ya teman-teman. Memang jalan ini muter-muter teman-teman. Yeay, akhirnya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di ini, kita sudah sampai Sumban ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Sekarang kita berada di Jalan Coran menuju ke Simpang Madu ya teman-teman. Kalau tadi sudah kita update full durasi ya teman-teman, nggak di skip. Jalan dari arah Simpang Cecar itu yang belum dicor sampai ke jembatan kedua ya teman-teman, sampai ketemu coran lagi. Ya kurang lebih ada berapa menit tadi. Kalau menurut saya sih kurang lebih ada 6 kilo ya teman-teman, 5 atau 6 kilo itu. Nah untuk yang kali ini yang akan kita update ini dari Simpang Madu sampai ke Sumban ya teman-teman. Tapi insya Allah kita lewatnya ke jalur alternatif ya teman-teman, yang Simpang J itu belok ke kanan nanti. Kemarin waktu jalur lama itu rusak parah, itu sempat jadi jalan alternatif pilihan ya teman-teman untuk kendaraan kecil, lewatnya lewat sana. Dan waktu itu saya juga sempat merekomendasikan untuk lewat sana ya teman-teman, ketika jalan yang rusak itu nggak bisa dilalui gitu. Tapi saya sendiri belum pernah lewat sana, makanya untuk trip kali ini kita akan melewati jalur itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lancar di jalan ya teman-teman. Yang saya khawatirkan sih justru kondisi motor ya. Kalau kondisi jalan insya Allah bagus ini. Soalnya kalau sampai terjadi apa-apa sama motor, misalkan mogok atau caban atau apa gitu, ya semoga jangan ya, itu kita bakal susah cari bantuan ya teman-teman, karena setahu saya sih jarang yang lewat sana. Nah ini kita udah sampai di Simpang Madu teman-teman, tanjakan ini kita sampai di Simpang Madu. Simpang Madu belok ke kiri nih ya teman-teman. Nah nanti baru ketemu Simpang Y, itu kita belok ke kanan. Nah ini udah ada pelangnya ini teman-teman. Bukan jalur umum, jalan khusus angkutan kayu PT Musi Hutan Persada. Jadi sudah ditegaskan ya teman-teman dari pihak perusahaan, jalur itu khusus jalur logging, jalur angkutan umum. Jadi memang untuk jalan lintasnya ini belok ke kiri ini ya teman-teman, ke jalan arah ke Subban ini. Nah itu Simpang J, kita belok yang ke kanan ya teman-teman. Nah nanti untuk update jalan corannya ini sampai mana pas pulang ke Musi lagi ya teman-teman, itu mungkin ya sekitar 1 minggu lagi kita kembali lagi ke sini. Nanti kita lewat jalan yang biasanya itu. Ini dua mobil ini, mobil Pajero ini lagi pada berhenti, lagi kepuyuh alias cari toilet alami ya teman-teman. Itu sepertinya mobil dari Medco. Memang waktu jalan kemarin rusak itu mobil-mobil minyak Medco kayak gitu banyak yang lewat sini ya teman-teman. Jadi nggak lewat yang biasanya kita lalui ini tuh, yang sekarang sedang dibangun pengecoran ya teman-teman. Ini saya juga perdana lewat jalan ini ya teman-teman, jadi saya juga masih penasaran ini lewat jalan ini. Kita cek kamera dulu, takutnya hang atau nggak kerekam ini nanti. Aman ya teman-teman.
Kalau sekarang ngeceknya itu mudah, nggak kayak dulu. Dulu harus dilepas dari handle-nya ya teman. Kalau sekarang udah bisa langsung gitu. Kata teman-teman yang sudah lewat sini, jalannya itu menanjak, menurun gitu, terus agak muter ya teman, dari jalur yang biasa kita lewatin itu. Sebetulnya sama saja ya teman-teman, cuman mungkin ini karena nggak dilewatin mobil-mobil atau truk-truk bertonase besar ya teman-teman, jadi ya masih aman lah jalannya. Kalau jalan yang kemarin itu kan pas musim pengangkutan ini hasil panen penebangan ya teman-teman, jadi memang setiap hari dilewatin tronton-tronton logging itu, jadi ya jalannya blesek, hancur ya. Dan di sini juga jalannya ini ya memang sudah dibatu juga ya teman-teman, tapi bawahnya ini ya jalan tanah liat, jadi kalau hujan juga masih ngeri-ngeri sedap juga jalur ini ya teman-teman. Berapa kilonya kita belum tahu teman-teman melalui jalan ini ya, cuman kayaknya lebih jauh dari jalur yang biasanya. Dan nanti kita bisa lihat dari berapa menit kita jalan di jalur ini ya teman-teman. Nanti insya Allah nggak saya skip ini, langsung jadi terus kita rekam ini sampai ke persimpangan, ketemu di jalan sebelum simpang Sopa, simpang Suban ya teman-teman. Nah, posisi jalan di jalur ini kalau kesorean apalagi kemalaman ya teman-teman ya nggak rekomendasi banget sih, karena ya sepi, nggak ada yang lewat teman-teman. Takutnya kalau ada apa-apa dengan kendaraan kita gitu, susah cari bantuan gitu. Kecuali seperti musim mudik atau musim arus balik kemarin ya teman-teman, banyak barengnya gitu, banyak temennya yang lewatin jalur ini, jadi bisa bareng-bareng gitu, nggak sendirian. Tapi kalau kayak saya sekarang ini ya sendirian gini ya jangan ya teman-teman. Nah, yang kita lewatin barusan ini kalau hujan ya lumayan juga ini teman-teman, ya pasti licin, dan kalau hujannya terus menerus bonyok juga itu jalan memang. Nah itu tadi yang saya bilang, jalan ini nggak dilewatin sama truk-truk logging itu ya teman-teman. Kalau truk logging lewat sini wah sudah hancur jalannya. Tapi ini bakalan nggak lama lagi ya teman-teman, ini kayunya kayaknya siap untuk ditebang karena itu udah tinggi-tinggi kayak gitu ya teman-teman, udah siap ditebang ini pohon-pohonnya, ini pohon tanaman industri. Kalau sudah masuk alat berat sama mobil truk logging, nah sudah selesai, susah untuk jalanin, apalagi kalau hujan ya teman. Kalau kemarau ya nggak masalah sih. Kalau melihat perkembangan sekarang ini, saya rasa sebelum pergantian tahun udah selesai teman-teman untuk pengecoran dari simpang Suban sampai ke Simpang Madu ya teman-teman, atau sebaliknya gitu. Nah ini ya teman-teman, ini kita sedang menurun ini, tapi jalannya ini ya, nah ini sisa-sisa pernah bonyok juga jalan ini ya teman-teman, karena tanah liat gini pasti licin ini kalau hujan. Kalau kendaraannya itu bannya itu ban biasa, itu kalau kondisi licin kayak gitu baik turunan maupun tanjakan sama aja gitu, susah karena tapaknya itu nggak gigit gitu, jadi ya gitu muter-muter aja bannya, bahkan bisa sampai meleset ke siring ya teman-teman.
Nah kalau sudah terjebak di lumpur, wah susah, tambah susah lagi tuh. Sampai sini ketemu yang koralnya ini masih banyak ya teman-teman, masih terhampar banyak gitu di jalan. Dan nggak cuman hutan tanaman industri yang kita lewatin barusan tadi sebelah kiri, kebun, sepertinya kebun milik warga ya teman-teman, karena kebun karet gitu, karena ada yang sedang nyadap karet tadi. Dan nggak begitu luas sih, jadi kemungkinan itu milik warga ya teman-teman. Kalaupun yang memungkinkan kebun milik PT atau perusahaan, itu sepertinya kalau di sini kebun kelapa sawit ya teman-teman. Tapi kebun kelapa sawit juga sepertinya nggak ada perusahaan kelapa sawit yang ada di sini ya, daerah sini teman-teman. Dan sampai sejauh ini kita belum melihat ada orang yang melintas atau kendaraan yang melintas teman-teman. Cuman dua tadi yang sedang kepuyuh atau sedang cari toilet alam tadi, mobil Pajero tadi. Tapi nggak tahu mereka itu belok ke kanan ini lanjut terus atau cuman sekedar mau pipis doang gitu, cari tempat pipis doang gitu. Ini kita ketemu sama beberapa warga, sepertinya pekerja ya teman-teman, sepertinya untuk pembersihan lahan. Nggak tahu itu lahan pribadi atau milik MHP ini ya teman-teman, Musi Hutan Persada dan tanaman industri. Memang biasanya dari mulai penanaman sampai pemanenan ada orang-orangnya ya teman-teman. Ada yang bagian menanam bibit, nanti ada yang menyiram untuk berkembangnya bibit tadi, terus ada yang membersihkan lahan gitu ya. Ini berdasarkan pengamatan yang saya lihat selama ini ya teman-teman. Salah satu jalan yang agak ekstrim juga ya teman-teman, terutama waktu pas musim hujan itu sepertinya jadi tempat genangan air ya teman-teman. Dan kondisinya jalan tanah, kalau sudah air menggenang di situ, nah itu. Nah barusan kita lewat itu berlintas sama motor juga, sama pemotor yang lewat sini ya teman-teman. Baru satu itu, baru sekali ini kita ketemu. Entah karena memang jauh atau pertama kali saya lihat sini, tapi perasaan kok jauh ya teman-teman, lihat sini belum ketemu gitu, bakal sampai ke arah simpang Suban ya. Saya juga sebenarnya mau ngajak teman-teman lewat jalur yang tadi ya teman-teman, dari simpang Madu tadi lurus gitu. Tapi sudah ada penegasan di situ, itu bukan jalur umum, jadi khusus jalur logging ya teman-teman ya. Kayaknya nggak perlu ya teman-teman, kita cobain jalur yang memang masih diperuntukkan untuk melalui jalan alternatif saja ya teman-teman. Nah seperti halnya di unit 8 itu kalau nggak salah, ada juga teman-teman jalan. Wah ini juga jalannya bonyok ini teman-teman, ini bonyok kalau hujan. Ini ada di unit 8 itu jalan alternatif, lebih motong teman-teman, lebih cepat gitu, nggak ngelewatin simpang Madu lagi itu. Kalau dari arah simpang Suban itu kita belok ke kanan nanti sebelum simpang Madu. Nantilah kapan-kapan saya lewatkan sana ya teman-teman, biar tahu. Tapi khusus untuk ketika jalan kering atau enggak musim hujan ya. Kalau jalannya kering,
nggak becek ya teman-teman, nggak ada jalan yang menghalangi gitu atau jalan rusak gitu. Itu memang cepat untuk memotong waktu teman-teman. Dulu saya sering sih lewat sana karena jalan dari Simpang Madu ke arah Cecar sana masih jelek juga ya teman-teman. Kadang-kadang kalau sedang musim hujan berlumpur itu parah dulu di sana, lewat sana. Jadi ya alternatifnya lewat jalan apa namanya unit 8 itu tadi yang saya bilang tadi. Dan di situ jalannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa kita pastiin. Saya pernah muter juga itu karena jembatannya, wah ini belok ke kiri ya teman-teman. Memang jalan ini muter-muter teman-teman, sepertinya. Jadi agak lama gitu ya, agak jauh gitu dari jalur sebelumnya. Kembali ke cerita tadi, jadi saya dulu pernah udah belok ke kanan sana, maksudnya mau lewat jalur alternatif tadi ya teman-teman, tapi ternyata pas lewat jembatannya itu banjir gitu dan kayaknya susah untuk dilalui. Akhirnya muter balik lagi, saya nggak jadi lewat sana, ya tetap di jalur yang biasanya saya lewatin itu, tapi ya bercapek-capek ria dengan berlumpur-lumpur ria gitu. Seperti apa kondisi jalan dulu itu, jalan sebelum jalur Pralimura ini dibangun, ya seperti yang kemarin lebaran jalan rusak itu loh teman-teman, yang pernah saya bikin di video short itu. Ya kayak gitu dulu jalan lintas ini, jalan lintas Cecar Pendopo ini. Kalau sekarang kan ada di titik-titik tertentu saja ya, belum terkena pembangunan ya. Nah kalau dulu itu di sepanjang jalan itu ngalami kayak gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman yang sempat mengalami ketemu jalan jelek terus kapok gitu lewat jalur sini, ya sebenarnya itu ya nggak ada apa-apanya teman-teman. Tapi saya yakin jalan ini memang dipersiapkan, memang dipersiapkan dibangun untuk jalan lintas antar kabupaten ya teman-teman. Jadi bakal bagus jalan ini. Yeay, akhirnya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di percabangan jalan yang lama ini teman-teman. Yang ke kiri itu ke arah Simpang Madu ya teman-teman, yang biasa kita lewatin. Nah saya pernah ngalamin mogok motor itu dari sana tadi teman-teman, sebelum simpang kita ketemu ini tadi. Berjalan sampai kurang lebih 2 atau 3 kilo gitulah ya di jalur ini yang kita lewatin ini. Dan kondisi hujan gerimis waktu itu, jadi saya nggak sempat ambil video. Nah, qadarullah kita udah sampai di pertigaan Simpang Suban ini ya teman-teman. Ke kiri itu ke Sopa, itu masih ada aktivitas angkutan logging ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya kira sampai sini dulu untuk update jalan melalui jalan alternatif Simpang Y tadi ya teman-teman. Nanti untuk update yang jalan biasa ini, pengejarannya sampai mana ketika saya pulang lagi ke kerja ke Musi ya teman-teman. Ditunggu aja videonya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini dari Simpang Madu tadi sampai selesai di sini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ini kita sudah sampai Suban ya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.